Jadi pada musim winter tahun 2025 nanti, entah mengapa saya merasa anime isekai akan banyak sekali menggunakan tema tentang om-om. Mungkin ini karena tema tentang om-om yang terlempar ke dunia isekai sedang diminati oleh banyak orang. Atau mungkin ada daya tariknya tersendiri yang membuat tema ini populer di kalangan penggemar anime isekai. Nah, pada video kali ini kita akan membahas deretan anime bertema om-om yang akan tayang pada musim winter tahun 2025 nanti. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas anime-anime bertema om-om tersebut. Yang pertama, ada Salaryman ga Isekai ni Iterashite no Ninata Hanashi. Anime ini akan menceritakan kisahnya Denosuke Uchimura, seorang pegawai kantoran biasa yang hidupnya penuh dengan rutinitas yang membosankan. Sebagai seorang salariman, Denosuke harus menjalani hari-harinya dengan pasrah tanpa ambisi yang besar. Namun takdirnya berubah drastis ketika suatu hari ia mengalami kecelakaan tragis akibat tertabrak oleh kendaraan dan meninggal di tempat. Alih-alih berakhir di akhirat, Denosuke justru dipanggil ke dunia fantasi oleh sosok yang mengejutkan, yaitu Raja Iblis itu sendiri. Sang Raja Iblis memberikan tawaran yang tak biasa kepadanya, sebuah posisi sebagai salah satu dari 4 langit atau Shitennou, yaitu para jenderal elit yang bertugas membantu memerintah dan melindungi kekuasaan Raja Iblis. Awalnya, Denosuke merasa bingung dan ragu, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut demi memulai kehidupan yang baru dan berbeda. Namun, jabatan sebagai Shitennou ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Denosuke harus menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik internal di dalam istana yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Anime ini akan menyajikan petualangan yang seru, penuh dengan aksi, humor, dan tantangan yang membawa Denosuke dalam perjalanan tak terduga dari seorang pegawai biasa menjadi sosok penting di kerajaan kegelapan. Yang kedua, ada Akuya Kureijo Tensei Oji-san, bercerita tentang seorang pegawai berusia 52 tahun bernama Kenzo Borowo Tondabayashi. Mendapati dirinya mengalami hal yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika ia sadar, ia sudah berinkarnasi sebagai Grace Afurgen, seorang putri dari keluarga bangsawan yang sangat dihormat. Namun, ada satu masalah. Grace adalah penjahat dari game otome terkenal. Kini Kenzo Borowo dengan jiwa om-om yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidup harus menavigasi kehidupan sebagai gadis bangsawan muda. Mengetahui perannya sebagai penjahat yang bisa merusak akhir bahagia para karakter utama di sekitarnya, Grace dengan jiwa Kenzo Borowo bertekad untuk berakting sesuai dengan skenario, menjadi penjahat yang sempurna sesuai dengan harapan cerita. Namun tugas itu tidak semudah yang ia bayangkan. Kebiasaannya sebagai pria dewasa yang penuh dengan bijaksana dan penuh kasih sayang seringkali membuatnya tidak tega melakukan kejahatan atau keusilan yang harusnya dilakukan oleh Grace. Bahkan ketika ia mencoba bersikap jahat, nalurinya sebagai orang tua yang penuh dengan perhatian selalu muncul tanpa ia sadari. Ini membuatnya berperilaku lebih lembut dan penuh kasih sayang daripada yang diharapkan seorang penjahat. Dengan berbagai macam tantangan dan kekonyolan akibat perbedaan usia jiwa dan tubuhnya, Grace mencoba menjalani kehidupan barunya tanpa menghancurkan rute romantis para tokoh protagonis. Yang ketiga, ada The Daily Life of Middle-aged Online Shopper in Another World. Bercerita tentang Kenichi, seorang pria lajang berusia 40 tahun yang tiba-tiba dibawa ke dunia lain tanpa alasan yang jelas. Dalam dunia fantasi yang penuh dengan bahaya ini, Kenichi harus berhadapan dengan hutan yang lebat dan monster yang mengancam hidupnya. Namun, ia segera menyadari bahwa ia memiliki kemampuan unik yang tidak biasa, yaitu kekuatan untuk melakukan belanja online dengan satu kali klik. Dengan akses toko online yang modern, Kenichi dapat membeli berbagai macam barang yang canggih dan alat yang berguna langsung dari internet. Menariknya, ia bisa menukarkan sumber daya atau barang berharga yang ia temukan di dunia baru ini dengan uang tunai. Dengan kombinasi strategi bisnis dan teknologi modern, Kenichi berhasil membangun bisnis perdagangan yang sangat sukses. Barang-barang modern yang ia jual menjadi populer dan diminati oleh penduduk dunia fantasi tersebut. Meskipun memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya lebih besar, tujuan utamanya Kenichi bukanlah kekayaan atau kejayaan. Ia hanya ingin menikmati kehidupannya yang santai dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kerja keras. Dengan semangat hidup dari kekuatan Jeff Bos, Kenichi memilih untuk menetap, mengolah bisnisnya secukupnya, dan menikmati kenyamanan yang dibawa oleh belanja online. Melalui kisah ini, penonton akan diajak untuk melihat bagaimana seorang pria baru baya menggunakan kecerdasan untuk menaklukkan tantangan di dunia lain, dengan tetap setia pada keinginannya untuk hidup santai di dunia lain. Anime ini akan mengandung elemen isekai, komedi, dan kehidupan sehari-hari. Sekian untuk pembahasan anime isekai
yang MC-nya adalah Om dikirim ke isekai pada musim winter tahun 2025 nanti yang saya tahu pada video kali ini. Terima kasih banyak pada kalian semua yang sudah menonton sampai sejauh ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa like dan komen kalau kalian ada pendapat berbeda tentang anime ini atau kalian mau pembahasan anime lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan